siden bawono siden ing pucuk ing meru wancine sintru suwung bosku melar suwung surya siniket sapa baya sira kang nuntut pundi layoning lintang wong agung. Susah nyanyi saja. Kalau susah nyanyi saja. Tahun 2007 aku didiagnos oleh dokter yang dokternya langsung nggak pakai A, B, C, nggak pakai basa-basi. Bu Laksmi ini harus dipotong cepat besok. Jadi ini bukan hanya persoalan orang yang senang seni atau tidak, tapi ini untuk membantu memulihkan fisik, psikis, pemulihan ya, membantu pemulihan fisik dan psikis ex-pasien yang sudah selesai rehab medik. Kelihatannya sudah selesai rehab medik, padahal sebenarnya belum. Jadi sebenarnya persoalan penyembuhan melalui tari itu atau membantu ya. Kalau di zaman modern kita membantu dokter. Hubungan antara kesenian dan penyembuhan sebenarnya sudah ada di zaman dulu barangkali sebelum orang mengenal dunia kedokteran. Aku kira bukan hanya barangkali itu, bisa dipastikan. Di Indonesia umpamanya gampang sekali kita bisa telusuri di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, di Jawa. Salah satu contoh di Jawa itu sangat dikenal dengan orang memanggil roh nenek moyang melalui daun-daun belara yang kering dipakai untuk penyembuhan, sementara yang orang-orang yang lain membuat ramu-ramuan dan kemudian didoakan tadi dan diberikan kepada yang sakit. Yang orang tidak tahu atau orang tidak mau tahu, wahai pecandu, kekasih hatiku, tanpa kau tahu, curahan tubuhku meracunimu. Paru dan jantungmu tak lagi perawat. Aku tuanmu, menjadikan kau bundaku. Aku majikanmu, menjadi kau budakku. Oh, Gusti. Di luar mauku, di luar kehendakku, di luar keinginanku, tidakkah kau tahu, wahai? Kalau di luar kita mengenal Isadora Duncan yang dia melakukan terapi untuk rumah sakit jiwa. Jadi yang dulunya mau membuat sebuah koreografi untuk menghasilkan koreografi yang berbeda, tapi alih-alih seperti itu malah dia melakukan
tiba-tiba tergerak hatinya melakukan penyembuhan melalui tari yang sudah dia yakini bisa untuk membantu mereka. Kemudian tahun 40 Antonin Artaud, tahu ya, aktor teater yang punya sakit skizofrenia, dia melatih di rumah sakit di mana dia ada, mereka berteater sambil mereka melakukan penyembuhan. Sebelum saya kena kanker, saya tiba-tiba waktu itu diajak Kang Hari, almarhum Kang Hari Rusli, untuk ikut seminar yang dilakukan oleh seorang psikolog Jerman untuk membantu penyembuhan AIDS dan kanker. Banyak sekali sebenarnya para ex-pasien ini ketika sudah aku sembuh, gitu, itu kenyataannya batinnya belum sembuh. Kenapa? Karena orang-orang yang sakit kanker umpamanya itu banyak kehilangan sebagian dari anggota tubuhnya. Hal-hal ini bisa diatasi sebenarnya melalui apa? Melalui penjelasan dan pelatihan yang dilakukan yang oleh para pekerja seni yang ada di Jerman maupun di Amerika, itu diyakini melalui kesenian itu akan bisa membantu gitu. Sebenarnya melatih fokus sekaligus vokal sekaligus bernafas, ya, keras, jadi banyak sekali, ya. Dan untuk pasien juga begitu karena bisa dilakukan dengan duduk. Kalau minggu lalu kita tanpa ini lebih mudah. Latihan pertama justru apa? Yang nomor 1, pernafasan dulu. Yang sebenarnya ini juga berguna loh, bukan hanya untuk yang sakit. Kita ini sudah lupa dengan nafas panjang atau nafas dalam. Padahal oksigen itu sangat-sangat diperlukan bagi tubuh. Karena oksigen itu bisa membantu melawan bakteri, virus, sel-sel yang jahat yang ada masuk ke dalam tubuh. Di dalam dunia kesenian, nafas panjang, nafas pendek itu terutama teater dan tari itu sangat berguna. Kapan kita menggunakan nafas panjang dan kapan kita nafas pendek untuk kemudian kita mengambil nafas yang lain lagi, berhenti, ya kan, kayak gitu. Akulah jantung hatinya. Hus, hus. Di luar kehendakku, di luar keinginanku, tidakkah kau tahu, wahai? Tentu saja kami tidak langsung mengajak mereka untuk pentas, untuk apa. Jadi tapi aku katakan, bagi yang nanti akan berlanjut ingin melakukan penyembuhan, ingin melakukan testimoni, ingin berteater atau ingin menari, umpamanya, tentu tarian yang mudah ya, line dance umpamanya, tentu ada atau bisa dilanjutkan gitu. Jadi pada awal itu memang ditujukan untuk mereka yang gue nggak seneng seni kok. Apa sih tanda-tanda dari kanker payudara? 1, payudaranya kita mengeras. 1, ada. Dalam kenyataannya, setelah banyak grup di Indonesia yang muncul, itu survivor, tapi aku lebih senang menyebutnya penyintas kanker. Para penyintas ini tidak bisa dipungkiri mereka itu selalu diminta untuk melakukan testimoni atau penyuluhan kecil di dalam ruang-ruang yang kecil. Sebab apa? Kenapa yang dipilih dan dipercaya malah survivor atau penyintas? Karena orang percaya karena dia tahu bahwa dia pernah kanker.
Dan ini sudah aku lakukan selama 5 tahun, mau 6 tahun ini. Dari 2009 sampai sekarang 2016 dengan pertunjukan-pertunjukan melalui teater yang dibungkus atau dikemas dengan menarik, kita memberitahukan kepada khalayak, dan itu biasanya lebih didengar. Kalau penyuluhan itu biasanya orang tidur, tapi begitu mau nonton, dan yang nonton itu, yang ditonton adalah ibu-ibu yang sakit tadi, biasanya itu yang nonton juga keluarga dari yang sakit, keluarga dari teman-teman yang lain. Kalau kau mau mengatakan itu seni atau tidak, terserah. Tapi mereka melakukan pelatihan-pelatihan, olah vokal, olah tubuh, mulai. Jadi apa yang dibutuhkan di dalam berteater itu mereka lakukan. Bahwa sejauh mana, nah itu urusan lain. Siapa dia mengendap-endap lorong gelap, menyusup-nyusup ruang tubuh tanpa mengenal waktu. Waktu subuh membuatku lena sampai lelap. Dada ini bukan dari batu. Bertahun asap birahimu menggelitik urat nadi puting susuku. Mengendus getah bening ketiak kiriku. Buah dadaku membuncah. Oh, indahnya. Indah dan nikmat. Nikmat sungguh bukan kepala. Tapi pelan merayap, nyeri mulai meratap. Dada kiri datang pergi, sakit nyerinya tak mau lagi pergi. Ulahnya hanya ingin kuasai tubuh dan jiwa ini. Dia juga nggak punya payudara. Ya, Banyak yang bilang payudara. tidak ada. Ya, payudara. Ini banyak. Ini kankernya banyak. Borong ya Bu. Apa? Coba kasih tahu. Kanker rahim, metastasi ke 3 tempat ke sini, kemudian metas lagi ke paru. Parunya udah dibuang satu. Coba sini gantian ibu-ibu. Gantian. Makanya pasti bisa sembuh. Tapi harus rajin berobat. Tahun ini saya 5 tahun cancer free. Nah, jadi tidak ada alasan kalian, Nggak berobat aja. tidak ada alasan untuk tidak berobat. Mi fa sol fi sol la sol do fa mi re. Si la sol 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 re re fa mi do. Gampang dong, sekali lagi. Mi re. La sol fa mi do dua. Mi fa sol fi sol la sol do fa mi re. Si la sol 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 fa mi do. Jadi kalau susah, kalau mengeluh terus, baca ini. Mau Bu? Jadi tadi sampaikan ke Bapak, sampaikan ke Ibu ya. Tidak usah takut, makan apa saja, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, daripada marhusib, kalau di sini menunggu, kita nyanyi, ajarin pasien yang lain nyanyikan ini. Karena ini memberikan energi positif yang akan membuat kita lebih sehat. Coba, kan ada masa silam itu udah basi. Masa depan, alah masih ilusi. Belum, yang sekarang ya itu pengorbanan kita. Ya.
tiroidku kena juga gejala tadi dinyatakan gejalanya kok mengarah ke sana. Gejala itu artinya aku juga demam dan lain sebagainya. Takutnya adalah metastase atau penyebaran. Padahal mau pertunjukan April itu mau pertunjukan 2, pertunjukan surat-surat Kartini dan pertunjukan ibu-ibu for the first time. Jadi hari ini pertunjukan, esok harinya dokter gue bilang, jangan lupa besok masuk rumah sakit ya. Iya dok. Udah. Sore pertunjukan, besoknya masuk, potong, selesai. Tanpa tiroid sekarang ini, jadi aku harus minum Nutirox tiap hari. Karena kalau 2 hari tidak minum, kalau efeknya ke aku kejam. Karena tidak punya kelenjar tiroid. Tidak ada yang mengatur metabolisme tubuh. Karena Mbak Dunggo pernah masuk rumah sakit 4 kali hanya karena supaya dapat asupan lagi, dapat asupan melalui infus. Ya ini. Kalau itu aku merasa bahwa karena bagaimanapun juga aku ambil mayor, jadi aku mengambil mayor Jawa. Jadi antusias, apalagi kalau menari Solo pakai kemben, rambut bulu udah kalah. Tahu kan? Apa Maruti masih mau mengajak aku menari? Apa yang lain masih mau juga? Hari ini mereka bersama-sama dan langsung running. Tapi kalau nanti tiba-tiba macet di jalan, ya maklum, ya menarikan suatu tradisi tari di zaman sekarang. Itu kan kita tidak harus mengikuti segala macam apa yang ada di ratusan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Tapi bagaimana kita mampu menangkap esensi real yang bisa berlaku untuk sekarang ini, yang kita anggap baik, yang kita anggap dalam hal ini yang gue anggap baik, yang gue ambil dan gue manfaatkan itu untuk kelangsungan kesenian. Seni tradisi kan tidak berhenti, tapi dia akan terus berdiri. Jadi di situ aku kok cemen amat gitu, kok sangat bergantung dengan konde, ya kan? Emang itu bergantung dengan konde, bergantung dengan kemben. Jadi aku malah buat aku untuk menari jauh tidak perlu aku berkonde, tapi bagaimana penghayatan itu terhadap nilai-nilai esensi tari Jawa yang masih bisa kita jalankan, yang menurutku baik. Dari Rawamangun, Romun Lafkin, grup penyintas kanker. Kami dulu survivor sama Mbak Ade, ya. Tapi kami sudah sembuh dan kami ingin berbagi kasih dan kasih. Tanda empati kami, tanda keprihatinan kami ikut bersama kalian yang sekarang lagi prihatin karena putri-putranya sakit, ya. Dengan harapan berjuang terus dengan semangat tinggi karena pasti bisa. Payudaraku meta ke getah bening. Jadi lebih dari separuh. Jadi maunya ada 12 titik. Dari 12 titik itu 7 yang kena. Nah, ketika getah bening dioperasi, aku dioperasi sampai belakang ya. Itu tentu getah bening itu kemudian tumbuh, itu kadang bergeser. Nah, airnya itu keluar dari salurannya kan ke sini. Sebenarnya caranya mudah supaya tidak bengkak adalah tangan ini menjadi tangan emas. Artinya tidak boleh mengangkat barang, tidak boleh mendorong, tidak boleh menarik, tidak boleh segala macam. Menari boleh. Nah, eloknya di situ karena dia harus bergerak. Dia harus bergerak.
Dan ini memang tidak seperti itu sih. Ya, sama-sama. Jangan dilihat. Tidak boleh disuntik, tidak boleh itu periksa darah. Ini tidak boleh diapa-apain sama sekali. Nah, karena aku kena limfedema bengkak itu pembengkakan yang dulu di fisioterapi dulu. Di atas ranjang dingin pengantinku, aku penari ketika tindakan mastektomi harus kujalani. Aku penari ketika rambutku gundul oleh sengatan pengobatan kemoterapi. Aku penari ketika separuh dadaku gosong oleh sengatan radiasi. Untuk penyintas adalah seperti selalu kita dengungkan atau kita canangkan ketika orang diberi kesempatan untuk hidup kembali kedua kalinya, kita bagaimana caranya kita melakukan hidup kita, menjalani hidup kita dengan lebih berkualitas katanya. Ayo kita tunjukkan lebih berkualitas. So, aku sangat mengerti dengan seniman-seniman besar yang mereka jago di panggung, silahkan. Tapi bagi teman-teman kita yang sebenarnya kita mempunyai kemampuan yang lain, jangan ngeden, jangan seperti ngeden gitu untuk gue mau juga seperti dia, padahal sebetulnya ada jalur lain yang bisa juga kita lakukan dan justru membuka ruang baru dan ini juga makna begitu.